Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode 13. Ya, kita sempat vakum beberapa bulan ini ya, karena kemarin kondisi yang kurang memungkinkan. Jadi kita hentikan kegiatan di kantor untuk sementara, kita sempat WFH, tapi sekarang kita sudah lumayan balik operasional lagi, dan kita mulai konten-konten kita seperti biasanya. Nah, untuk hari ini di Brand Advice Talk, kebetulan ini episode yang cukup spesial, karena di sini kita merayakan juga audiens kita yang sudah tembus 13.000 ya, kebetulan ini di episode yang ke-13 juga, dan juga bagi subscriber di YouTube yang sudah tembus 1.000 bahkan 1.500 ya terakhir ya, udah tembus 1.500 ya kita. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti konten-konten kami. Semoga konten-konten kami bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan CEO dari PT Surabaya Indah Permai. Nah, kita kedatangan Bu Tri Jayanti Darmaji ya, atau saya panggil Bu Tri, atau panggilannya juga Bu Hao Hao ya ini ya. Nah, Bu Hao ini CEO dari PT Surabaya Indah Permai ini, mungkin teman-teman belum familiar dengan nama PT-nya, tapi pasti familiar dengan produk-produknya, salah satunya dengan merek Safecare yang sering kita jumpai di toko-toko kesehatan, apotek, supermarket, bahkan sebagai sponsor-sponsor berbagai acara, termasuk acara-acara olahraga ya. Nanti kita akan bahas sedikit banyak dengan Bu Tri. Langsung aja kita sapa. Apa kabar Bu Tri? Baik, selamat pagi. Iya, ini kebetulan kita masih pagi nih syutingnya. Oh iya. Kita terakhir kapan hari ketemu berapa bulan lalu, masih sempet ya waktu walaupun sudah pandemi, tapi kita waktu itu agendakan untuk syuting, tapi kita sempat ketunda ya, sampai akhirnya hari ini kita baru sempat untuk adakan podcast ini secara live ya. Thank you Bu Iya. Tri atas kesediaannya untuk hadir di Brand Advice Talk episode kali ini. Nah, mungkin tanpa panjang-panjang, langsung aja ya kita kenalan ya. Mungkin bisa dijelasin sedikit Bu Tri. Bu Tri ini siapa sih? Nah, latar belakang pendidikannya dan juga professional experience-nya dari Bu Tri ini apa, sebelum kita nanti bahas kiat-kiat bisnis dari Bu Tri. Oke. So, thank you pertama udah undang ya ke acara podcastnya. Semoga nanti apa yang kita bahas juga berguna untuk audiensnya. Perkenalkan, ya nama saya memang Tri Jayanti. Saya dari PT Surabaya Indah Permai ini memang sebagai masih family business banget. Jadi orang tua masih main founder gitu kan. Terus saya memang kuliah dan sekolah di Vancouver di Kanada, lulusan Bachelor of Commerce. Terus setelah itu saya kembali ke Indonesia 2009, itu memang langsung terjun ke pabrik ini gitu, which is yang sebelumnya waktu saya kuliah belum kebayang, benar-benar nggak kebayang disuruh pulang itu mau suruh ngapain gitu kan. Yang penting waktu udah kayak last semester atau gimana itu udah yang suruh cepetan pulang gitulah, buruan selesai atau gimana gitu. Which is padahal di sana masih enjoy banget, masih bisa sambil kuliah, sambil working part time lah, cari pengalaman dan lain-lain. Tapi ya karena disuruh pulang, akhirnya kita serahkan aja ke atas ya kan, pulang terjun ternyata langsung dicemplungin di PT Surabaya Indah Permai ini gitu, which is memang pabriknya Safecare. Tapi awal-awal waktu zaman saya pertama masuk ya memang sikonnya beda sekali dengan yang saat ini gitulah. Waktu itu masih benar-benar merambat banget, masih awal-awalnya juga Safecare ini masuk di pasaran, jadi ya banyak yang dikerjain lah. Jadi ya basically kalau pengalaman banyak yang sebelum masuk di PT SIP ya pengalaman kerjanya sebenarnya macam-macam gitu. Tapi kalau yang benar-benar to do with distribution, production, ya itu benar-benar kayak learning by doing juga sambil nyemplung di dalam. Oke. Dulu waktu masuk di PT Surabaya Indah Permai, atau kita sebutnya PT SIP gitu ya singkatannya ya, memang SIP soalnya gitu ya. Jadi di PT SIP tuh masuk apa langsung diangkat sebagai CEO atau dulu gimana? Oh, enggak. Pertama masuk itu benar-benar kayak shadowing aja gitu, kayak cuma ngikutin waktu itu Pak Hanafi sebagai ayah sendiri, itu dia juga waktu itu sebenarnya bukan yang full time di dalam situ, tapi ya sebagai owner dan main direktur utamanya ya saya shadowing dulu gitu. Pertama saya shadowing untuk tahu kayak udah sampai mana sih ini perkembangan Safecare gitu, distributionnya udah sampai mana gitu. Jadi waktu pertama kali saya masuk
Jujur waktu itu yang pertama kali harus diperbaikin adalah distribusinya, karena waktu itu cukup demand-nya waktu itu growing cukup bagus ya, dan kita keep up dengan pemerataan produk gitu kan. Tapi intinya waktu itu pertama yang saya handle adalah divisi distribusi. Jadi nggak langsung jadi direktur atau jadi CEO, nggak gitu. Karena saya pertama juga pengen istilahnya belajar gitu kan. Saya juga merasa kayak oke, this is something new gitu. Jadi ya nggak bisa tiba-tiba saya handle all gitu kan. Jadi yang saya pertama kali pelajarin itu situasi di distribusinya. Distribusi, oke. Dan itu benar-benar yang harus kayak terjun ke lapangan banget kan kalau urusan distribusi. Jadi ya ini sih kayak lumayan bersyukur kayak waktu nyemplung di lapangan gitu banyak ketemu orang-orang yang benar-benar kayak sincere, tulus gitu untuk kasih masukan, untuk ngajarin atau kasih wawasan gitulah lebih luas supaya kita tahu kayak oh kalau challenge-nya ini gimana handle-nya ya, karena kan nggak semua itu kayak teori yang bisa di-apply kayak ke semua case gitu kan. Jadi kita benar-benar harus tahu sikonnya seperti apa. Apalagi kita di kayak culture yang is gitu kan, maksudnya relationship itu juga faktor penting gitu loh. Ya, jadi nggak 100% profesional gitu ya. Kita gimana-gimana harus masih mementingkan faktor pendekatan secara personalnya juga ya. Oke. Iya. Jadi ya maksudnya banyak yang saya benar-benar pelajarin sih waktu itu. Nggak hanya kita mementingkan kayak profit aja, tapi gimana ini kita juga mikirkan long term business atau kita mikirkan long term relationship kayak gitu-gitulah. Jadi ya banyak hal sih. Terus dari distribusi masuklah kadang-kadang ke area production, karena misalnya kalau waktu itu demand-nya udah mulai growing kan kita harus keep up with the demand, kapasitasnya apa dan lain-lain. Masuk sedikit-sedikit belajar ke produksinya. Nah, jadi benar-benar dari segala aspek ya, dari distribusi juga, lalu jadi produksi juga, jadi dari up to down semuanya harus belajar dulu gitu ya Bu ya. Iya, ya kebetulan waktu itu juga karena ada challenge-challenge tertentu yang came up, jadi kayak mau nggak mau kita harus menghadapin, dan waktu kita menghadapi di sanalah kita kayak benar-benar belajar gitu, dan kita cari tahu, oke, kalau problem atau challenge-nya seperti ini, solusinya apa, kalau misalnya kita butuh pengembangan ini, itu apa segala macam, itu kita harus cari kemana. Jadi itu ya lumayan, benar-benar learning by doing lah gitu, jadi kayak apa yang di depan kita ya kadang masalah, tapi masalah yang kadang-kadang bukan yang sampai negatif banget, mungkin kadang itu masalah yang positif karena misalnya kapasitas harus menuin demand, ya itu kan problem yang is a good problem gitu kan. Jadi ya kayak gitulah kita belajar, dan waktu dari itu situ kita jadi paham semua ya. Ya, dan untungnya memang papa saya itu tipe yang cukup memberikan kepercayaan gitu. Jadi waktu dia tahu, maksudnya saya benar-benar terjun di lapangan untuk mempelajari situasi itu, ya dia cukup kasih kepercayaan lah untuk memberi keputusan gitu kalau memang saatnya ada yang harus diputusin. Cuma selama waktu itu papa saya memang involved atau around, ya pasti saya update dia gitu kan. Mungkin setelah beberapa bulan itu saya cukup dilepas, nggak terlalu shadowing dia lagi. Jadi saya cuma sekedar update gitu. Oh ini yang what's happening. Jadi karena dia mungkin sering dapat update, jadi dia cukup merasa nyaman kali ya untuk memberikan kepercayaan itu. Saya nggak tahu mungkin di family business lain situasinya seperti apa, tapi ya kebetulan yang saya jalanin seperti itu. Jadi karena ada kepercayaan itu kan pasti saya juga yang kayak oke, saya harus hati-hati gitu kan. Saya nggak kepingin yang kayak hilang kepercayaan tersebut. Iya. Oke, wah menarik sekali. Nah, tadi ngomong-ngomong family business ya, Bu Tri, mungkin bisa sharing sedikit. Kalau kita ngomong family business tuh kadang kan bagi beberapa orang tuh beberapa hal yang tabu ya. Tapi bahkan kalau bagi beberapa orang lain, contohnya kayak kita kan kebetulan sama-sama di Surabaya masih sangat banyak yang menjalankan family business ya. Mungkin bisa sharing-sharing sedikit bagaimana sih caranya untuk menjaga profesionalitas, bahkan memisahkan profesionalitas dan juga hubungan personal dalam family business supaya mungkin meminimalisasi lah, kita nggak bilang menghilangkan ya, karena namanya kita dalam suatu bisnis pasti mungkin ada gesekan sedikit gitu. Nah, tapi mungkin bisa share-share kiat-kiatnya bagi teman-teman yang juga terlibat di family business atau baru diminta oleh
oleh keluarganya untuk bantu di family bisnisnya. Gimana, mungkin bisa sharing-sharing sedikit Putri? Iya, jujur waktu saya sempat di UBC waktu kuliah itu salah satu major yang saya ambil kan HR, Human Resource Management kan. Nah, di dalam HR itu ada kursus kelas khusus yang tentang Family Business Management. Nah, Family Business Management ini akhirnya saya ambil soalnya saya tahu pulang ke Indonesia ini juga bakalan masuk ke family business gitu kan, something yang nggak bisa dihindarin gitulah. Jadi ya saya cuma pengen tahu sih kira-kira apa yang challenge-nya, dan kalau pernah dengar istilah yang itu kan yang kayak kalau generasi 2 membangun generasi 3 apa. Nah, itu kan yang sesuatu yang kayak jangan sampai terjadi gitu kan. Ya, terus intinya sih yang saya ambil dari secara teori ya itu adalah saat kita masuk ke family business kita harus benar-benar memisahkan kadang role kita di bisnis atau di kerjaan dengan role kita di rumah, karena kadang itu yang suka mix gitu kan, apalagi kalau kita working dengan sibling kayak saudara kita, entah itu kakak atau adik gitu. Itu waktu pertama kali saya pulang itu memang sama papa saya cukup dipisah. Jadi yang kakak saya kan saya punya dua kakak, satu adik nih. Nah, satu kakak itu kebetulan udah di Indonesia tapi involve-nya di perusahaan yang lain. Jadi kita nggak terlalu banyak ngerjain di PTC bersama gitu. Cuma mungkin ada sedikit serah terima aja tapi nggak banyak. Terus yang satunya lagi itu waktu itu posisi masih di Kanada. Jadi waktu itu kebetulan saya yang masuk duluan, tapi beberapa tahun kemudian akhirnya kakak saya yang itu juga akhirnya pulang dan akhirnya kita yang kerjasama di PT SIP ini sampai hari ini. Nah, di situ memang saya bisa sharing, pasti ada gesekan, ada waktu-waktu di mana ada gesekan karena pendapat dia dan pendapat saya nggak tentu 100% selalu sama gitu kan. So ya dengan gesekan itu sih kadang kita harus balik lagi, oke, role saya di company sebagai apa, role dia di company sebagai apa gitu. Misalnya nih contoh, kalau misalnya saya lebih ngurus ke operasional atau ke marketing, let's say, terus dia lebih ke finance. Pastikan misalnya dari sisi finance, dari kayak kepala mindset finance, ada kepentingan yang oke, kita harus mentingin poin A, B, C ini gitu. Tapi di sisi penjualan, pemasaran atau apanya itu mungkin ada hal yang bertentangan gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus agak objektif ya, maksudnya jangan sampai apa yang kita komunikasikan secara pembahasan atau cari solusi itu menyinggung hal yang personal gitu, karena sebenarnya ini kan kita hanya mencari solusi untuk kebaikan bersama gitu kan. Kalau jadi istilahnya ya, orang sekarang mungkin jangan baper gitu ya. Iya. Setuju ya. Dan kadang susahnya itu kan yang kayak kalau kita di posisi, let's say saya adik lebih muda, dia lebih tua gitu kan. Senioritas itu ya. Senioritas secara kesadaran dia lebih senior, tapi di perusahaan memang saya ditempatkan dengan papa saya sebagai direktur utama atau CEO, kan jatuhnya kan memang lebih senior dari dia gitu kan. Which is ya memang gimana ya, saya harus menjaga lah gimana cara ngomongnya supaya nggak menyinggung dia sebagai kakak saya, tapi at the same time apa yang saya perlu sampaikan juga terkomunikasikan gitu loh. Jadi jadi balik lagi ke balance-nya itu ya, balance antara profesional dengan personalnya itu di mana termasuk masalah senioritas ya tadi itu ya. Iya, kadang di situ memang menjadi challenge lah, apalagi kalau memang salah satu dari kita ada yang lebih sensitif atau gimana gitu kan, karena kita harus lebih jaga cara penyampaiannya gitu. Tapi ya over time kita belajar sih, oke, kalau untuk masalah ini wewenang untuk make decision-nya di siapa, untuk masalah ini make decision-nya di siapa, kita ya percaya aja gitu loh, karena kita yakin orang saudara kita atau kita sendiri juga mementingkan kebaikan perusahaan, nggak hanya kepentingan kita sendiri sebagai personal gitu kan. Oke, balik lagi, apalagi kalau kita ngomong saudara ya, kita harus mungkin ingat juga ya, mungkin ini sekedar sharing juga, kebetulan di kantor kami ini kan, walaupun kita bukan family business ya, karena sifatnya lebih ke profesional, jadi kita ada profesi sendiri-sendiri, tapi di tempat saya sendiri juga
mungkin teman-teman di Brand Advice juga sudah tahu karena dulu sudah pernah kita undang juga ke podcast. Orang tua saya kebetulan juga di bidang hukum, adik saya juga di bidang hukum. Jadi kadang kita juga ada sedikit perbedaan pendapat. Misalkan ada case kita mungkin sharing waktu malam sambil makan gitu. Kadang mungkin kita juga ada perbedaan pendapat. Tapi balik lagi ya, saya setuju dengan yang diceritain sama Bu Tri tadi. Jadi kita tetap harus menjaga senioritas. Bahkan itu orang tua, ini mungkin sedikit sharing ke teman-teman ya, audiens. Jadi orang tua saya pun kadang kalau misalkan dapat pertanyaan yang memang itu bidangnya lebih di bidangnya saya atau adik saya, pasti ngomong, oh itu lebih baik tanya ke anak saya yang ini atau anak saya yang ini gitu. Jadi walaupun mereka yang lebih pengalaman, lebih senior, tapi balik lagi kalau secara profesional kita harus lihat senioritasnya juga gitu ya, atau istilahnya kompetensinya gitu ya. Ya. Benar, itu kadang yang kita nggak bisa kontrol ya, karena kalau itu kita ngomong orang tua kita, apalagi itu kan kesadaran mereka sendiri juga kan, gimana mereka memperlakukan kita atau memberi kepercayaan atau apa itu. Soalnya dulu saya memang pernah gimana ya, case umum di family business itu yaitu kalau mungkin succession dari founder atau orang tua ke anak, kadang itu yang bisa jadi masalah juga, karena kadang yang orang tua ini yang merasa dia lebih tahu, dia lebih pengalaman, dan mungkin memang benar dia lebih tahu, dia lebih pengalaman. Tapi sometimes kan kita nggak tahu perubahan di lapangan atau perubahan di customer behavior atau tren atau apa itu kan yang kadang mereka juga harus sadari gitu loh. Jadi memang kadang itu butuh kesadaran orang tua juga sih ya, untuk gimana mereka merasa kayak, oh ya bidang ini memang mungkin anak saya lebih tahu, atau bidang ini mungkin A dan B yang lebih paham gitu. Itu ya butuh kesadaran dari yang generasi lebih tuanya juga sih kadang ya. Oke, siap-siap. Nanti mungkin mudah-mudahan sharing kita ini bermanfaat ya buat teman-teman yang sedang involved di family business-nya atau baru mulai masuk di family business-nya, mungkin baru awal-awal, mungkin kok merasa terlalu banyak gesekan. Nggak apa-apa, itu semua bagian dari proses ya, mungkin kalau bisa kita usulkan. Oke, nah ini mungkin kita tadi sudah bahas background dari segi personalnya dan juga dari segi company-nya ya. Sekarang kita mau bahas produknya ini, karena ini produknya ini yang saya rasa sangat menarik juga. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Safecare ini adalah istilahnya minyak kayu putih roll on ya, yang utamanya ya. Jadi produknya minyak kayu putih tapi dikemas roll on, jadi sehingga dapat lebih gampang dipakai dan dalam tanda kutip lebih modern gitu kan. Nah, mungkin bisa Bu Tri kenalin sedikit apa aja sih kira-kira produknya yang dengan merek Safecare atau yang diproduksi oleh PT SIP ini, dan juga mungkin ada produk-produk lain dari PT SIP. Ya, siap. Jadi yang kalau bestseller kita yang memang pertama dikenal dan sampai sekarang masih tetap menjadi bestseller kita adalah yang ini refreshing oil. Jadi dia minyak angin pertama yang kita kemas dalam bentuk roll on dengan tambahan essential oils atau istilahnya aromaterapi gitu, supaya memberikan aroma yang lebih elegan dan lebih modern lah untuk dipakai generasi muda, karena ya kalau sendirilah mungkin istilah minyak angin, kayu putih itu kan biasanya orang muda langsung mikirin no kayak enggak deh gitu, kayak malu-maluin banget kayak mak-mak gitu kan kalau pakai, tapi kayak orang sakit gitu, which is itu sesuatu yang waktu inovasi ini pemikirannya adalah di sana gitu, gimana kita memberikan sesuatu yang baru ke produk lama ini atau konsep lama minyak angin, minyak kayu putih, supaya khasiatnya tetap bisa dirasakan, seperti khasiat untuk menghilangkan pusing, sakit kepala, mual-mual dan lain-lain, tapi orang yang pakai itu nggak malu pakai gitu kan. Jadi kayak anak muda sekarang ya tahu sendiri, kadang kan lebih mikirin image daripada minyak kesehatan. Nah, ini kebetulan gitu. Di meja kita juga ada ini, karena di tempat kita banyak ini, karena dulu kan sempat dikirimin banyak banget ya sama Bu Tri ya. Jadi di tempat kita staff-staff personel di sini biasanya kalau lagi pusing atau lagi itu langsung cari semua, karena kita di sini stoknya lumayan banyak, dan bahkan kalau habis kita nyetok ulang selalu. Iya. Gitu. Ya, yang tadi bestsellernya yang ini. Kalau saya sendiri personally di rumah saya suka pakai yang Yucca, which is yang kayu putih aromaterapi. Yang Yucca ini nggak se-strong yang minyak angin, tapi
Fungsinya sih juga agak beda ya antara minyak angin dan kayu putih. Mungkin orang udah familiar lah kalau untuk penggunaannya seperti apa. Tapi secara aroma pun kan beda banget. Tergantung preference aja sih kalau aroma kan biasanya. Terus kalau yang produk terbaru kita, mungkin saya mau sharing sedikit, itu yang gummy kita. Mungkin banyak yang nggak tahu, sekarang kita punya gummy. Memang ini kita masih maklun, tapi kan kita merasa ini produk yang juga cukup diminati orang. So far kita survei kemana-mana juga secara taste bisa diterima banget gitu. Dia namanya Anise Mint Gummy karena tujuannya memang untuk melegakan tenggorokan utamanya dan untuk refreshing di mulut kita gitu kan saat kita mungkin nggak pede atau gimana. Nah, tapi itu kita belum coba itu. Wah, ini kok kita itu harus dikirimin berarti ini kantornya biar dicoba. Ya ini harus dicoba banget soalnya orang yang coba so far cukup bisa terima dan suka. Jadi ya kita harap itu bisa jadi next produk kita yang kita sebarkan juga. Oke, nah ini tadi saya mau mengulang sedikit statement dari Bu Tri. Tadi Bu Tri bilang kan ini minyak kayu putih itu kan memang sekarang kita banyak lihat kalau di pasaran, di TV, di iklan-iklan tuh banyak minyak kayu putih roll on ya, bahkan mungkin minyak-minyak lainnya juga. Tapi tadi Bu Tri bilang ini yang pertama ya, ini yang mungkin perlu kita tekankan ya, karena dari dulu saya juga tahu bahwa produknya Safecare apalagi untuk minyak-minyak yang tradisional ini yang dengan roll on ini yang pertama ya. Nah ini mungkin bisa diceritain sedikit dulu ceritanya gimana sih, idenya gimana kok sampai bisa bikin minyak kayu putih ini ke dalam bentuk roll on gitu. Sip. Dulu waktu saya masih di Kanada, lupa lah tahun berapa, tapi waktu papa saya sering bolak-balik Kanada Indonesia, itu papa saya sempat bilang, nih kita mau inovasi produk baru gitu kan. Terus waktu itu mungkin balik lagi sebelum inovasi itu kita sempat jalan-jalan di mall, ada satu shop itu jualan essential oils karena di sana kan mungkin udah mulai waktu itu trennya balik lagi back to nature lah, pakai produk-produk natural lah gitu. Jadi papa saya kan memang ada interest ke sana. Jadi kadang-kadang ya kita saat visit-visit shop-shop seperti itu ya kita mempelajari gitu. Oh ini aromanya enak ya, ini apa-apa segala macam karena background papa saya kan memang di bidang itu gitu kan. Terus ada satu toko itu yang kebetulan yang kerja di sana nawarin ke kita, oh ini kita ada workshop kalau tertarik bisa ikut join aja. Workshopnya itu basicnya aromaterapi lah. Dia ngajarin konsep aromaterapi itu apa, penggunaannya seperti apa, dan lain-lain. Which is ya itu kan sesuatu yang baru buat kita. Tapi karena interestnya dan papa saya nggak terlalu bisa Inggris kan, jadi akhirnya saya yang ikutin workshopnya gitu. Which is ya I don't mind gitu, karena saya cukup interest juga. Jadi waktu itu saya ikut workshopnya, belajarlah di bagaimana konsep aromaterapi itu bisa di-apply gitu kan ke penggunaan produk yang bisa dipakai sehari-hari. Nah, jadi akhirnya waktu saya sharing hasil workshopnya ke papa saya, dia kepikir lah, oh ya kalau gitu sebenarnya konsep aromaterapi bisa di-apply juga ke ya produk-produk seperti kayu putih dan minyak angin ini. Karena dasarnya kayu putih sendiri itu udah aromaterapi gitu loh ya kan. Kan dia sama-sama juga penggunaan bahan-bahan yang dasarnya alami tapi punya khasiat gitu. So akhirnya, tapi kita baru tahu seberapa luas dunia aromaterapi atau seberapa luas varian essential oils yang sebenarnya bisa dipakai, nggak hanya yang berbau medicated doang gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa dicampur unsur-unsur yang aromanya itu bisa ya menyenangkan lah gitu, lebih pleasant gitu. Jadi akhirnya ya keluarlah ide untuk inovasi minyak angin kayu putih. Terus kalau secara packaging ya memang karena kita waktu itu di luar sambil lihat-lihat produk-produk di luar ada mungkin kita terinspirasi oleh produk yang berbotol roll on seperti ini, akhirnya kita pikir oh ya why not kita juga coba pakai botol roll on aja yang belum pernah gitu ya kan. Dan kenapa kaca? Memang kaca kan ada resiko pecah kalau jatuh atau apa, tapi kita belajar juga kalau kaca ini sebenarnya lebih melindungi kualitas dari essential oilnya sendiri daripada plastik gitu. Jadi that's why kalau kita memang mau mementingkan kualitas ya kita lebih, meskipun itu jatuhnya lebih mahal atau ada resiko pecah, tapi selama kualitas bisa dijaga ya mungkin kita lebih mementingkan di faktor itu gitu. Makanya dia akhirnya ya di botol kaca ini.
Wah, menarik sekali ya. Tadi udah dibahas masalah story-nya di balik Safecare ini sebagai yang pertama ya di Indonesia yang memperkenalkan konsep minyak tradisional ke dalam bentuk roll-on gitu. Nah, sekarang mungkin kita bahas masalah brandingnya dan marketingnya ya, Bu Tri ya. Tadi kan kita sudah bahas masalah creation-nya, masalah produksinya. Nah, sekarang gimana sih caranya mengedukasi market ini? Mungkin bisa bagi tips-tipsnya atau story-nya dulu, experience-nya gimana waktu baru memperkenalkan produk Safecare ini. Jadi ya balik lagi kayak tadi yang saya bilang kan, saya di dalam PT SIP ini benar-benar learning by doing gitu kan. Jadi ya ada kadang-kadang di mana saya lagi fokus di internal untuk pengembangan secara memenuhi kapasitas atau membenahi distribusi, itu sambil jalan terus kita merasa mulailah muncul kompetitor gitu kan. Nah, waktu mulai muncul kompetitor itu ya kita merasa waduh ini kita belum melakukan marketing activity sama sekali saat itu, karena fokus kita waktu itu masih pembenahan wilayah lah, pembenahan distribusi, pembenahan internal kapasitas produksi. Jadi ya itu dia mulai muncul kompetitor baru kita yang kayak oh no kita harus ngapain nih gitu marketingnya. Dan waktu itu jadi lebih ke arah reaktif gitu ya. Iya jujur reaktif, karena sebenarnya kalau memang kita plan dari awal mungkin kita bisa ada head start gitu kan untuk lebih. Tapi ya untungnya sih karena produknya diterima oleh pasaran cukup bagus, jadi lumayan jalan waktu itu word of mouth-nya yang lebih membantu kita untuk grow. Tapi saat kompetitor mulai muncul kan kita nggak bisa ngandalin itu terus kan, kita nggak bisa ngandalin kayak oh orang yang word of mouth gitu masalah kita, karena saat mulai ada muncul kompetitor yang juga agresif untuk memperkenalkan produk mereka, ya akhirnya we have to do something gitu kan. Nah, so waktu itu saya juga belum ada pengalaman nih, bisa ngapain ya gitu, what can we do. Jadi akhirnya waktu itu kita minta advice ke beberapa agensi yang sempat di-refer ke kita gitu. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol, terus kita belajar, kita coba compare juga, akhirnya sempatlah kita nyoba pakai beberapa agensi, jadi kayak third party gitu kan. Kita coba explore, oke, kalau agensi ini menawarkan harus TVC, harus pokoknya iklan di TV itu yang paling mengena, bla 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 gitu kan. Ada juga yang lebih menyarankan udah digital dulu aja, Instagramnya dikembangin, Facebook apa segala macam. Ada juga yang lebih ke event aja, jadi supaya SPG ada yang nawar-nawarin gitu kan. Jadi banyak masukan gitu. Nah saat itu kan ya jujur kita masih growing company gitu, jadi kita jujur pasti dengan budget yang terbatas, kita harus milih nih, kita mau yang kemana gitu kan. Di satu sisi ada budget terbatas, satu sisi kita ada kebutuhan untuk segera melakukan marketing activity supaya brand kita juga nggak ketinggalan atau nggak langsung terlupakan karena ada kompetitor yang lebih agresif gitu kan. Jadi untuk cari balance itulah yang jadi kayak salah satu challenge saat itu. Tapi ya gimana caranya, akhirnya kita belajar, kita spend uang sekolah, kita belajar, kita bayar agensi yang kita explore. Digital kita juga kembangin, TVC juga akhirnya kita explore. Dari sana kan kita baru tahu ya, setelah kita lakukan kita baru tahu impact-nya seperti apa, dan seefektif apa sih masing-masing itu yang kita coba kerjakan. Nah, ya sampai sekarang jujur semua masih learning juga gitu, semua masih kita coba explore, semua masih coba kita pertimbangkan apa yang paling efektif. Tapi ya tentu karena sifat produk kita ini sesuatu yang orang nyoba, mungkin mereka baru yakin gitu kan atas produk kita. Karena kadang-kadang kalau kita cuma ngomong minyak angin gitu atau minyak angin aromaterapi, nggak semua orang bisa langsung tertarik untuk mencoba atau beli gitu kan. Kecuali ada teman yang rekomen, ada family-nya yang rekomen, atau karena mungkin mereka nyoba langsung di tester, mereka oh ya ternyata aromanya kayak gini, nggak yang kayak di bayanganku minyak angin itu seperti apa. Nah kayak gitu kan mereka baru yakin, baru mereka mau beli, baru mereka mau pakai gitu loh. Jadi kenapa akhirnya yang strategi untuk pakai SPG di event-event yang langsung ada interaksi langsung dengan konsumen itu kita keep sampai hari ini, karena kita merasa produk kita butuh memberikan experience itu gitu. Apalagi kalau dengan banyaknya kompetitor, itu mereka supaya bisa ngerasain langsung bedanya produk kita,
itu lebih unggul itu gimana dibanding kompetitor, kan mereka bisa rasain langsung kan kalau kita memang memberikan experience seperti itu. Dibanding cuma woro-woro secara radio atau secara taruh poster, belum tentu itu menjadikan realisasi ke sales-nya gitu loh. Nah sorry, tadi Bu Tri kan bilang kalau untuk pencobaan atau testing produk secara langsung itu kan sangat penting ya, apalagi untuk produk-produk seperti minyak aromaterapi atau minyak kayu putih seperti ini ya. Nah kalau di era pandemi seperti ini bagaimana strategi apa yang diterapkan, karena kan kita tahu sendiri untuk event secara offline atau event secara langsung di era pandemi ini kan sangat-sangat terbatas ya, dan juga interaksi orang yang mungkin ke mall atau ke event pameran tertentu itu kan juga terbatas. Mungkin bisa dijelasin sedikit gitu, sharing-sharing tipsnya, transformasinya seperti gimana? Memang mungkin secara frekuensi atau secara secara rasio yang kita spend di event ini akhirnya agak berkurang dengan adanya pandemi, karena ya tentu kita juga jaga ngikuti protokol dan lain-lain. Jadi memang agak sedikit berkurang intensitasnya. Meskipun masih ada sedikit-sedikit kita lakukan di tempat-tempat yang kita merasa masih aman dan masih kondusif untuk dilakukan. Cuma karena juga ini udah produk yang udah beberapa tahun berjalan, mungkin untuk mengandalkan yang experience langsung itu enggak yang 100% yang dibutuhkan kayak dulu gitu kan. Kalau sekarang yang kita butuh sebenarnya ngingetin orang, dan kita juga pakai strategi lain terutama digital. Semua yang udah lagi beralih ke digital kan kita juga mau maksimalkan juga. Jadi banyak yang kita alihkan akhirnya ke digital juga. Dan sekarang ini kan mungkin kalau anak muda juga cukup melihat sosok-sosok influencer di sosmed itu kan cukup ada influence power gitu kan. Jadi ya kita juga akhirnya ke arah sana gitu. Kita juga mau menggunakan tools-tools seperti itu, di mana ya kita harus sadari, kadang saya sendiri kan juga kayak gitu. Saya lihat di sosmed, oh ya orang ini pakai ini dan dia kayak rekomen banget ya. Kadang-kadang kita meskipun kayak percaya nggak percaya, tapi kita juga kepingin nyoba gitu kadang. Jadi jadi power dari influencer marketing itu ya sekarang yang salah satu yang utama ya. Nah itu salah satu yang kita juga pasti kita explore udah dari tahun-tahun sebelumnya sih, tapi tahun ini terutama pertama kali kita mau pakai yang istilah BA. Dari dulu kita nggak pernah pakai BA, di mana kompetitor kita banyak yang udah pakai BA dengan menggunakan ikon yang cukup terkenal. Salah satunya yang nongol di TV terus itu ya, walaupun tuh bukan yang pertama ya. Iya, benar, itu yang kadang juga confuse customer sih. Mungkin salah satu strategi mereka juga, tapi intinya kita memang dulu nggak pernah pakai BA. Satu ya mungkin faktor juga kita merasa oke, kita lebih spend budget ke hal lain-lain dulu sebelum kita nyemplungin invest di satu BA gitu kan. Tapi kita merasa oke, mungkin ini saat yang tepat gitulah untuk kita coba pakai BA, dengan pertimbangan BA yang kita pilih ini ada influence power di digital cukup kuat, engagement rate-nya dia juga cukup tinggi. Dan mungkin saya share aja ya siapa BA kita. Boleh. BA yang kita baru aja mulai kerjasama itu dengan Denny Sumargo. Mungkin tahu nggak ya? Tahu ya. Ya, jadi dia pebasket gitu kan. Kalau dulu mungkin kita sering lihat brandnya Safecare ini kan juga sangat erat kaitannya dengan basket ya, karena dulu salah satu, nggak tahu sampai sekarang mungkin ya, sponsor di DBL juga ya untuk produknya Safecare. Enggak sih, udah cukup lama. Jadi pertama itu kita sponsor di DBL, NBL apa itu memang karena relation juga. Saya waktu itu bangun hubungan dengan grupnya PT DBL itu kan cukup bagus, dan mereka menawarkan itu kan ya kita pikir oh ya exposure-nya mereka juga cukup oke. Event-event mereka juga penontonnya juga luar biasa gitu kan. Jadi ya kita coba ekspor juga kalau kita kembangin brand awareness di komunitas basket gimana ya. Dan akhirnya saya rasa cukup berhasil sih, karena ya orang-orang di komunitas basket akhirnya juga cukup mengenal Safecare gitu kan. Terus selain basket, kita juga sempat shift juga, kita nyoba komunitas bola, karena kita sponsor di Persebaya juga pernah. Lalu kita juga pernah di komunitas yoga dan zumba. Waktu itu kan sempat ngetrend juga kan, jauh sebelum pandemi lah. Kita waktu itu ngadain event-event yoga dan zumba. Waktu itu kita gandeng juga
Anjasmara yang cukup dikenal sebagai kayak guru yoga gitu kan, selain influencer di bidang yoga ya bisa dibilang ya. Iya. Nah jadi ya kayak gitu-gitu kita explore sih event-event seperti itu untuk lebih erat lagi hubungan kita dengan konsumen gitu kan, di masing-masing komunitas. Nah tapi yang kali ini kenapa kita pilih Kak Denny Sumargo atau mungkin dikenalnya sebagai Densu gitu. Ya, dikenal sebagai pebasket sombong itu kan YouTube channelnya dia. Ya, itu kenapa kita kepikir dia? Karena tahun ini tagline kita adalah safe care itu yang paling mahal gitu kan. Jadi memang kesannya kok sombong banget gitu yang paling mahal, tapi kita cuma ingin nekanin bahwa meskipun kompetitor kita banyak dan harga mereka di bawah kita, tapi kita merasa harga kita mahal karena kita ada kualitas dan kita pede gitu dengan apa yang kita jual atau yang kita tawarkan gitu kan. Jadi kita, mahal tapi reasonable ya. Iya, kita cuma pengen ya memang agak nyeleneh kali ya, kok malah klaim yang paling mahal gitu. Tapi justru ya mungkin itu yang akan menarik perhatian orang gitu kan. Dan menarik nih. Dengan sosok sombong yang udah digencarin oleh si Densu, kok kita merasa cukup cocok dan engagement rate dia kan terakhir-terakhir ini juga cukup bagus kan antara di IG ataupun di YouTube. Ya itulah kita yang kali ini kita harap semoga bisa menjadi hubungan yang long term juga, tapi ya we'll see, kita baru aja start this year gitu, baru aja beberapa tahun. Ya, semoga semuanya sukses ya dan bisa semakin jos lah safe care-nya ini. Amin. Ya, kalau ngomong-ngomong dunia basket tadi Bu Tri nyebutin masalah DBL, NBL dan bahkan sekarang yang dijadikan brand ambassador sendiri ini kan juga mantan pebasket ya. Jadi apa memang Bu Tri ini suka dengan dunia basket gitu atau gimana? Iya, kebetulan memang saya suka olahraganya, saya suka olahraga basketnya. Terus waktu kita kenal sama orang-orang DBL pun karena saya diundang nonton game gitu kan, nonton pertandingan NBL di Indonesia, which is yang pertama kali saya kayak baru pulang dari Indo kan yang kayak oh ya ternyata di sini ada liga basketnya ya gitu. Terus waktu diajak teman dikenalin sama Busani lah, Pak Mas Asrul lah, itu ya akhirnya cukup dekat dan ada jalannya ke situ. Wah, ini jangan-jangan ketemu calon suaminya waktu itu juga dari acara-acara ini ya? No, kalau suami saya memang dulu kok ini salah satu pemain gitu kan, tapi jujur saya malah nggak pernah lihat dia main dulu, apa karena dia nggak pernah dimainin nggak tahu ya, tapi nggak bukan karena itu, tapi karena saya belum waktunya kayak nonton game dia, cuma kenalnya justru setelah dia kayak pensiun gitu kan. Iya, tapi ya memang semua mungkin udah jalannya kali ya. Dan mungkin karena dia juga pemain dulunya pemain basket, jadi kayak relationship yang antara dia dan Densu pun kan juga masih ada tuh. Jadi kita pun ada jalannya untuk bisa ngobrol sama Densu kan juga karena background suami juga kayak gitulah. Oke, ya ini mungkin salam ya buat Pak Jeffrey ya, mungkin. Iya. Oh itu mungkin saran juga tuh buat orang-orang kalau hubungan tuh juga penting gitu, kayak you never know gitu kan, your friend atau husband atau siapapun kayak yang kita kenal mungkin bisa kasih jalan juga untuk kadang-kadang ya hal-hal yang kita butuhkan kayak marketing kayak gitu. Oke, ini kita selain dapat tips bisnis, dapat tips romance, tips personal juga ya. Iya, wah menarik banget ya. Jadi tadi kita sudah belajar dari Bu Tri terkait branding dan marketingnya, bahkan sellingnya ya. Jadi kita nggak bisa kayak istilahnya langsung istilahnya fanatik ya mungkin ya. Kita kadang soalnya kalau saya lihat bisnis-bisnis anak muda sekarang fanatik, kita maunya cuma digital marketing, kita nggak mau ini, nggak mau itu. Tapi semua itu bisa kita bilang dari pengalaman juga, dari sharing-sharing dengan klien, dengan teman-teman bahwa kita itu harus learning by doing juga, kita harus tes masing-masing channel yang ada, kita tentukan mana yang paling bagus, dan kita harus adaptasi ya. Contohnya misalkan sekarang bagusnya di sini, tapi sehubungan dengan situasi dan kondisi, kalau kita harus shift, harus pivot, kita harus pakai yang lain. Setuju ya Bu Tri ya dengan pendapat saya mungkin, ya? Iya, itu sih based on experience ya, based on pengalaman saya sih itu yang kita lakukan untuk
untuk nge-review juga sebenarnya ini efektif nggak, itu efektif nggak. Tapi ada juga yang saya juga terakhir-terakhir sempat ngobrol sama salah satu mungkin bekas dosen ya. Dia sih bilang maksudnya nggak ada salahnya juga melakukan market analisa gitu, maksudnya semacam survei. Memang kadang kalau kita bayar survei kan mahal, tapi ada juga mungkin tips-tips dari orang yang di bidang market analis itu seperti apa sih kalau kita memang mau menganalisa market supaya kita bisa menyimpulkan lebih mengerucut lah, maksudnya lebih mengerucut supaya kita nggak hanya kayak explore yang random gitu kan, nggak secara random tapi benar-benar ada dasarnya. Kenapa kita mau coba di sini, kenapa kita mau coba awareness di sini atau di sana, itu ada dasarnya. Itu juga yang kayaknya boleh di-apply juga sih. Iya, jadi semua by data ya, nggak cuma katanya atau saya rasa gini ya, tapi ada dasarnya yang objektif, nggak cuma dari subjektif aja ya. Oke, menarik sekali. Oke, mungkin tadi kita sudah bahas masalah bisnisnya, kita sudah bahas masalah produknya. Nah, sekarang kita mau minta tips-tips dan saran dari Bu Tri nih buat audiens-audiens di sini. Mungkin karena audiens di sini ini kan kebanyakan anak-anak yang baru lulus kuliah juga, bahkan beberapa yang masih kuliah. Nah, lalu banyak juga yang baru startup atau baru memulai bisnisnya dalam bidang UMKM, dan ada yang baru mungkin keluar dari pekerjaan kantoran lalu memulai usaha sendiri. Nah, mungkin bisa dibagi tips-tips sedikit dong buat yang baru mulai bisnis atau mau memulai bisnis, gimana nih Bu Tri? Waduh, iya. Banyak sih kayak yang bisa di-share ya, apa ya. Mungkin kalau pertama sih ya menurut saya berani untuk melangkah gitu. Kadang-kadang kan kita kalau kita udah takut duluan, kita malah nggak do anything, malah kita nggak bisa move forward, kayak nggak bisa maju ke depan gitu kan. Jadi menurut saya sih kayak ya berdasarkan pengalaman juga sih ya, yang tadinya saya juga cukup nggak tahu apa-apa, saya juga bukan expert di bidang produksi, atau saya juga tadinya bukan expert di bidang distribusi, itu malah saya langsung nyemplung, saya learning by doing, ternyata ya cukup bisa survive lah. Saya nggak ngomong semua yang saya lakukan adalah yang faktor yang bikin ini sukses atau gimana, tapi kita do our best gitu kan. Kita sambil belajar juga apa yang bisa kita lakukan gitu, dan jangan takut untuk tanya gitu. Maksudnya banyak orang-orang sekitar kita yang expert di bidangnya masing-masing atau punya pengalaman itu, ya mungkin ada yang pelit ilmu, mungkin ada orang itu. Tapi sebenarnya di perjalanan saya ini banyak sekali yang nggak pelit ilmu sama sekali. Jadi justru saya belajar banyak dari orang-orang seperti itu gitu. Jadi mereka willing to share gitu, yang kayak, oh ya pertimbangkan ini atau ini. Jadi maksudnya jangan takut tanya, dan jangan merasa kayak ya mungkin egonya boleh dipinggirin dulu lah. Kita merasa kita nggak tahu ya nggak tahu gitu kan. Kalau kita butuh tanya ya kita tanya gitu, karena di sanalah kita baru bisa belajar. Tapi kalau kita udah merasa kita sok tahu, kita udah tahu segalanya, ya malah apa yang bisa kita dapat gitu kan. Kalau kita udah merasa we know everything gitu loh. Jadi ya kalau dari saya sih mungkin tips terbesarnya itu sih ya, karena saya cukup belajar banyak dari sambil jalannya itu ya, karena jujur saya nggak takut tanya sih, kayak orang-orang sekitar gitu, mungkin teman saya atau mungkin teman papa saya atau siapa itu yang willing untuk diajak ngobrol, ya mumpung diajak ngobrol, yang sekalian aja gitu, apa yang bisa kita belajar dari orang-orang yang pengalaman-pengalaman itu gitu kan. Dan mungkin sekarang banyak podcast-podcast seperti ini yang cukup berguna juga, yang orang-orang sharing tips atau sharing ilmu mereka, itu juga saya yakin pasti bisa jadi ada manfaatnya juga kalau memang kita mencari sesuatu untuk jadi solusi gitu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan, yang pertama kita harus segera start ya, harus mau melangkah. Lalu yang nomor 2, kita harus tahu kapan waktunya bertanya ya. Jadi kita nggak boleh gengsi, nggak boleh egois, nggak boleh merasa kita ini sudah ngerti semuanya. Dan mungkin yang nomor 3, kita nggak boleh berhenti belajar ya dari berbagai sumber manapun. Seperti contohnya kita belajar hari ini dari Bu Tri, kita belajar banyak banget ya dari yang sudah di-share oleh Bu Tri hari ini. Nah, mungkin sedikit saya tanya, kalau misalkan tadi kan Bu Tri juga sharing kalau dulu setelah selesai studi langsung pulang masuk ke company keluarga. Nah, belakangan ini kan juga yang banyak jadi pertanyaan, kita ini harus mentingin passion atau kayak idealis kita, atau apa yang realistis. Kalau menurut Bu Tri gimana sarannya buat teman-teman yang masih mungkin bingung, kita ini mau kerja di bidang ini tapi kok
saya kurang suka. Nah, mana dulu yang harus dipentingin, passion dulu atau atau cuan dulu gitu? Waduh, itu mungkin semua case bisa dihadapin beda-beda kali ya. Cuma memang kadang apa yang kita lakukan kalau nggak ada passion sih ya kadang agak jadi kayak aras-arasan gitu kan istilahnya aja. Maksudnya jadi kurang maksimal gitu loh kalau memang kita nggak ada passionnya. Tapi ya kadang-kadang kalau itu memang tuntutan, ya mau ngomong gimana lagi. Misalnya nih kalau kita ngomong di family business yang menjadi akhirnya tuntutan dari orang tua atau seperti apa, ya itu mungkin beda case lagi gitu kan. Tapi kalau memang kita ada pilihan di mana kita bisa melakukan sesuatu yang di backup dengan passion ya pasti itu lebih ideal gitulah. Cuma kadang-kadang kan nggak semua hal itu ya apa yang kita idealkan gitu kan. Dan jujur kayak kalau kita ngomong personal sama work life balance lah misalnya, itu saya sendiri juga cukup struggle sih. Maksudnya bukan struggle tapi ada challenge-nya sendiri. Saya sebagai yang sekarang ini masih menjabat sebagai CEO, tapi saya juga udah menjadi istri dan ibu gitu kan. Itu kan dan bahkan kebetulan saat ini sedang pregnant ya. Sedang expecting ya. Dan pregnant dalam masa pandemi juga sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu untuk safety saya dan anak saya gitu kan. Tapi ya gimana kita cara menjaga atau menghadapi challenge ini gitu. Itu yang saya sendiri maksudnya sampai saat ini pun masih menjadi challenge gitu atau struggle. Maksudnya saya merasa kalau memang udah waktunya nggak bisa terlalu maksimal di kerjaan, ya mungkin itu sesuatu yang harus dibahas. Atau kalau misalnya saya masih bisa keep up atau ada sistem pengontrolan secara mungkin ngatur dari merubah sistem leadership saya atau seperti apa, itu yang mungkin hal-hal yang kita adjust gitu kan. Jadi semua perubahan dalam hidup kita kan ya maksudnya harus ada hal-hal yang kita adaptasikan atau kita rubah atau tweak supaya ya yang nggak ada satu faktor yang benar-benar diterlantarkan gitu. Saya juga nggak kepingin kalau saya misalnya saya fokus dalam kerjaan tapi akhirnya saya nggak ada waktu untuk anak saya misalnya, atau misalnya kayak saya fokus kerjaan saya tetap maksa ke pabrik tapi itu kayak resiko untuk baby atau gimana ya. Maksudnya itu hal-hal yang memang harus dipertimbangkan sih. Iya, gimana ya? Pertanyaan itu agak cukup luas soalnya kasus orang mungkin beda-beda. Tapi saya bisa ngomong dari perspektif saya seperti itu. Apalagi mungkin di kondisi saat ini ya, apalagi dengan konten-konten yang ada di sosmed, di YouTube itu banyak sekali sekarang yang bahas masalah hustle culture istilahnya kan gitu ya. Jadi dipaksa anak muda itu harus bekerja semaksimal mungkin, harus menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin di waktu mudanya, harus bisa financial independent before 25, 30 biasanya kan gitu ya. Nah mungkin ini masukan yang menarik juga. Jadi kita nggak boleh melupakan aspek hidup kita sebagai mungkin di kehidupan masing-masing ya, sebagai anak, sebagai mungkin kalau kayak Bu Tri ini sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga juga mungkin gitu ya, karena sebagai kita sebagai anggota dari keluarga, anggota dari masyarakat tuh ada hal-hal lain, nggak cuma masalah kerja gitu ya mungkin ya Bu Tri ya. Iya sih. Ya maksudnya ya mungkin tergantung background atau prinsip masing-masing. Tapi yang saya bisa share juga, saya cukup happy waktu dulu saya masih di umur mungkin di 20 kepala 2 gitu umurnya itu masih nanti ketahuan nih umurnya. Iya, itu masih bisa gimana ya, cari pengalaman sebanyak mungkin lah gitu. Mumpung memang kalau memang belum terikat dalam kayak udah jadi keluarga atau udah jadi istri atau suami atau gimana, itu sesuatu yang mungkin saya bisa kasih saran juga. Mumpung belum, kalau memang orang-orang ini masih single atau masih belum married, itu yang kayak ya pakailah waktu itu dimaksimalkan gitu, antara untuk mengembangkan bisnis atau mengembangkan apapun, atau mungkin memang hanya mau memaksimalkan pengalaman personal gitu kan. Kayak misalnya dulu waktu saya di Kanada justru yang kayak sebelum pulang nih pingin cari pengalaman yang nggak mungkin saya bisa dapat di Indonesia gitu. Misalnya saya sempat kerja di restoran, kerja di kayak toko chocolate factory lah, kerja di apa, terus misalnya hiking sana sini. Maksudnya cari pengalaman-pengalaman yang mumpung masih muda nih, what can I do gitu kan, untuk
Ya, sekarang sih kalau dipikir-pikir cukup seru juga gitu loh. Maksudnya kayak sempat ngerjain ini itu, meskipun ya antara itu berguna apa enggak untuk sekarang kita kerja ya whatever gitu kan. Yang penting itu udah jadi kayak story of my life gitu ya kan. Iya, Jadi iya. ya itu sih kalau memang waktunya dipakai waktu masih muda untuk mengembangkan bisnis sejauh mungkin ya itu pasti saya yakin kedepannya juga ada benefitnya, which is ya mungkin kalau udah settle bisnisnya saat udah mulai berkeluarga, you'll have more time gitu kan untuk pasangan atau untuk anak-anak. Jadi ya itu pasti nggak ada ruginya lah kalau memang kita melakukan sesuatu dengan giving our best gitu ya. Oke, jadi kita cari sisi positif dari semuanya ya. Kita nggak bisa samakan semua situasi. Memang ada yang harus start duluan, ada yang mau seneng-seneng duluan, nggak ada yang salah. As long kita cari sisi positifnya dari semua itu gitu ya, mungkin ya Bu Tri ya. Oke, wah menarik. Kita hari ini belajar banyak banget dari Bu Tri. Kita belajar masalah family business, kita belajar masalah branding, kita belajar masalah masalah work-life balance juga, masalah personal life. Nah, mungkin karena waktu kita yang juga terbatas ya, jadi kita agak ambil waktunya Bu Tri lama-lama lagi. Nah, sebelum kita akhiri episode kali ini, mungkin kita bisa minta sedikit closing statement dari Bu Tri buat audiens-audiens kita di sini terkait dengan apa misalkan bisnis atau masalah personal life. Mungkin bisa di-sharing sedikit Bu Tri. Oke, siap. Ya mungkin pertama thank you lagi udah undang saya di podcast ini untuk bisa sama-sama sharing. Kita senang bisa kehadiran Putri. Ngobrol-ngobrolnya, thank you. Terus kedua ya mungkin untuk closing sih ya maksudnya saya cuma share aja gitu. Maksudnya kayak whatever it is kayak nggak usah terlalu worry gitu. Semua pasti ada jalan keluarnya gitu kan. Kayak kalau kita nggak tahu sesuatu ya pokoknya be open minded aja untuk cari solusinya gitu. Jadi maksudnya kayak nggak usah stres lah karena ya kalau di dunia sekarang maksudnya kalau kita stres kan juga ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi ya semoga semua juga jaga kesehatan, stay safe. Semoga pandemi segera berakhir supaya kita juga bisa lebih explore lagi kegiatan-kegiatan kita lebih bisa ini lagi ya, balik lagi. Ya, mungkin saya tambahin terus kalau lagi stres, lagi pusing bisa pakai minyak dari Safecare ya. Benar, jangan lupa Safecare mereknya yang pertama dan terbaik. Siap, oke, thank you atas waktunya Bu Tri. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Thank Salam you. juga buat keluarga ya. Thank you Bu Tri.